Ya Allah, sepertinya ada orang jahat. Aldi, astagfirullahaladzim, kamu ngapain? Aku minta maaf, aku datang seperti pencuri. Tapi aku hanya ingin mengembalikan ini. Kunci kontrakan rumah, dan aku nggak ingin ada masalah. Terus kamu akan tinggal di mana, Aldi? Sebentar ya, aku ada sesuatu yang mau aku berikan sama kamu. Kamu tunggu di samping rumah ya. Najwa? Mau kemana lagi? Baru saja masuk. Tidak ada masalah kan? Iya kok. Kamu kenapa kelihatan gugup begini? Najwa, kalau memang ada masalah, sebaiknya kamu katakan padaku. Enggak, Rehan. Semuanya baik-baik aja kok. Aku cuma mau ambil dompet aja. Rehan, percayalah, aku selalu berkata jujur sama kamu. Tapi kalau ada sesuatu yang membutuhkan pertolongan dan itu mendesak, aku harap kamu bisa mengerti. Ya, kenapa tidak? Kalau memang ada orang yang butuh bantuan, itu bagus kan? Lagi pula aku selalu percaya padamu, Najwa. Alhamdulillah, aku senang mendengarnya. Yaudah kalau gitu aku keluar dulu ya. Oke. Aldi, aku mau kamu menerima ini. Aku benar-benar minta maaf atas kelancangan aku, tapi terimalah Aldi. Aldi, aku mohon. Ini satu-satunya bantuan yang aku bisa berikan sama kamu. Paling enggak, kamu bisa menggunakan ini untuk kamu bayar kos-kosan. Atau untuk kamu membeli makanan. Aku mohon, Aldi. Dia menemui seorang laki-laki. Tapi kenapa harus ketemu dua rumah? Aku mencium aroma perselingkuhan di sini. Ada baiknya sekarang masuk ke dalam sebelum ada yang melihat. Kamu jaga kesehatan ya. Insya Allah, kamu akan bisa segera sembuh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Lindungilah Aldi. Semoga engkau selalu bersamanya dimanapun dia berada. Ya Allah, jagalah mantan istriku Najwa. Semoga dia kau jauhkan dari segala kesulitan. Aku permisi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti ada yang mengikuti aku. Kayaknya laki-laki itu udah terbiasa masuk rumah ini. Bisa jadi diam-diam dia sering menemui Najwa. Aku harus menangkap basah dia. Dengan terungkapnya laki-laki yang menemui Najwa ini, aku bisa membuktikan pada Rehan kalau istri selingkuh. Siapa kamu? Tunjukin muka kamu sekarang. Ini pasti yang namanya Bella. Perempuan yang sudah membuat rumah tangga Rehan dan Najwa ricuh. Ayo tunjukin. Gagal lagi. Tapi lihat aja. Lain kali aku bakal dapetin siapa selingkuhan Najwa. Aku nggak nyangka ya. Ternyata Mbak Najwa itu pinter banget bersandiwara depan Pak Rehan ya. Padahal di belakangnya berselingkuh. Astagfirullahaladzim. Fitnah apa lagi yang mau kamu ucapkan ke aku, Bella? Selingkuh apa maksud kamu? Nauzubillah min dzalik. Udah deh Mbak, gak usah sok polos dan gak usah jadi sok istri yang setia. Mbak Najwa punya pacar gelap kan? Bella, aku mohon tolong hentikan semua omong kosong kamu. Tolong berhenti memfitnah aku. Aku gak fitnah kok. Aku lihat sendiri pakai mata kepala aku Mbak Najwa itu habis ketemu sama laki-laki kan di halaman samping. Terus, itu apa namanya kalau bukan selingkuh?
Aku nggak punya waktu buat meladeni semua omong kosong kamu. Karena sekarang aku harus menyiapkan makanan untuk Rehan, suami aku. Najwa. Ternyata kamu itu gak sepolos yang aku kira ya. Taunya kamu sudah bermain api di belakang suamimu. Pak Rehan pasti senang dengar berita ini. Sekarang dia punya alasan yang kuat buat nyerahin kamu. Bella. Sepertinya Rehan dan Najwa mau pindah rumah. Ibu gak usah khawatir. Selama ibu masih tinggal di sini, Rehan pasti akan sering kesini. Sampai akhirnya dia nikahin aku. Kamu itu memang cocok sekali untuk Rehan. Dan ibu sama sekali tidak salah memilih kamu menjadi menantu ibu. Mumtaz tidur dong. Sayang. Ya Allah. Aku masih gak nyangka Mas Dion sejahat itu. Aku menyesal udah ngomong semuanya sama Mas Dion. Tapi apa benar Mas Dion itu adiknya Mas Aldi? Apa jangan-jangan Anita udah bohongin aku? Kenapa sikap Mayang berubah ya? Pasti ada sesuatu yang bikin Mayang jadi seperti itu. Dion, kamu lagi latihan jadi pengamen? Udah bosen kamu jadi supir angkot? Kamu ngapain kesini? Kita jalan yuk. Mau kemana? Aku ada berita penting banget buat kamu. Ya. Untuk sementara kita akan tinggal di rumah kontrakan. Karena kita nggak mungkin tinggal satu atap bersama Bella, ya. Najwa, maafkan ayah. Sudah membuat kamu dan Rehan menderita. Kalian akan pindah rumah. Kalau begitu Mami akan ikut. Mami tidak akan pernah meninggalkan ayah kamu, Najwa. Dan Mami akan merawatnya sampai ayah kamu betul-betul sembuh. Dion, kamu tuh. Sebenarnya kita tuh bisa loh kayak Raya. Kamu tuh mau apa sih sebenarnya? Bukannya kamu udah cukup kaya? Kamu kan sekarang udah memiliki semua harta kekayaannya Aldi. Harusnya kamu tahu dong, Dion. Kalau aku bisa lebih kaya, kenapa enggak? Selagi ada kesempatan. Kamu tahu nggak? Aku bilang sama Mayang kalau kita sebenarnya kerjasama. Maksud kamu apa? Aku tahu kok, Farhan dan Aldi orang yang sama. Dan aku juga tahu kalau Mayang itu menyembunyikan semua itu dari mamanya. Kamu tahu dari mana? Kalau Aldi adalah Farhan. Kamu kenal aku udah lama kan? Kamu benar-benar licik, Anita. Jadi kamu udah merencanakan semuanya? Aku cuma manfaatin keadaan aja untuk mengancam Mayang. Kalau sampai dia nggak mau kasih aku 50% saham perusahaan mamanya, aku akan bongkar semuanya. Astagfirullah, Anita. Jadi kamu udah bilang semua rahasia itu ke Maya? Iya, Dion. Tadi siang aku ketemu sama Mayang dan kita bikin deal. Kalau dia kasih aku 50% itu, aku janji, aku akan tutup mulut tentang rahasia dia soal pernikahan pura-pura dia sama Aldi. Sekarang semuanya udah jelas. Mayang mengira aku sudah mengkhianati kepercayaannya. Untung Mayang bisa diancam, jadi aku bisa minta apapun pasti dikasih sama dia. Cukup ya. Sekarang mendingan kamu keluar dari mobil aku. Kamu kenapa sih kok marah-marah sama aku? Udah, kamu keluar aja. Aku sama sekali nggak mau ikut campur dengan semua urusan jahat kamu. Sekarang mendingan kamu keluar dari sini. Dion, kamu gak semunafik ya? Dulu kamu juga busuk ya kayak aku. Sekarang kamu keluar dari rangkul aku. Apaan sih, Dion? Keluar!